Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Asia Mutmainah. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas diskusi 5, yaitu tentang topik pemanfaatan AI pada pembelajaran di pendidikan dasar. Pada diskusi kali ini, kita akan banyak membahas tentang AI, terutama yang disebutkan pada materi diskusi yaitu tentang ChatGPT, di mana fenomena ChatGPT dan tantangan AI dalam pendidikan dasar ini merupakan hal atau topik penting yang harus kita refleksi bersama dan dapat kita kaitkan dengan BMP MPDR 5302 maupun dengan pengalaman yang ada di lapangan. Di mana kita tahu ChatGPT dan AI kini mampu melakukan tugas-tugas yang biasa dilakukan oleh guru seperti menjawab soal, bahkan menjadi asisten guru, dan menjadi sumber belajar. Fenomena ini tentu saja menuntut para pendidik maupun para guru untuk memiliki sikap yang kritis dan adaptif agar dapat menghadapi perubahan zaman dan juga kemajuan teknologi ini dengan bijak. Dan fokus utama terutama yaitu bagaimana agar AI dapat dimanfaatkan dengan bijak dan proporsional di pendidikan tanpa kita terlalu tergantung dengan AI itu sendiri. Kelebihan AI sendiri dalam pembelajaran, sejatinya AI memiliki banyak potensi positif bagi guru maupun siswa SD, di mana AI ini memiliki akses yang cepat, seperti membantu mencari jawaban hingga mencari inspirasi pembelajaran. Selain itu juga AI memiliki tools ya personalisasi, di mana dapat menyesuaikan penjelasan sesuai dengan kebutuhan siswa atau user yang menggunakan. Dan potensi lainnya yaitu adalah efisiensi guru, karena AI ini dapat membantu membuat RPP, modul ajar, soal, hingga media belajar. Dan AI juga memiliki ide-ide kreatif yang dapat memberi inspirasi kegiatan belajar, kegiatan proyek yang berbasis budaya maupun tema-tema tertentu yang diinginkan oleh guru. Dan yang terakhir, potensi AI yaitu untuk mendukung literasi digital dasar baik bagi guru maupun bagi siswa. Jadi memang banyak sekali kelebihan AI dalam pembelajaran yang sayang sekali jika memang kita lewatkan. Jadi tidak sebaiknya kita tidak melewatkan AI ini untuk memanfaatkannya. Adapun keterbatasan dan tantangan penerapan AI dalam pembelajaran terutama di pendidikan dasar, yaitu terdapat berbagai hal yang perlu kita waspadai, di mana jawaban AI ini belum tentu benar atau sesuai dengan konteks lokal maupun konteks yang kita inginkan, karena memang AI ini database-nya terbatas pada beberapa tahun ke belakang, dan dia karena memang sebuah mesin, maka pencariannya pun bisa saja terbatas maupun bisa saja mengarang ya untuk jawaban yang diberikan. Selanjutnya juga AI ini tidak selalu memahami budaya dan karakter anak SD di Indonesia, sehingga kita juga perlu mengedukasi anak-anak tentang pemanfaatan AI yang sesuai ya gitu dengan karakter kita. Selanjutnya juga terdapat risiko ketergantungan di mana anak bisa kehilangan daya pikir mandiri ketika terlalu banyak menggunakan AI, sehingga kita juga harus waspada dan memberikan edukasi kepada anak untuk bijak dalam pemanfaatan AI. Selanjutnya juga ada isu terkait dengan etika dan plagiarisme terkait dalam penggunaan AI, sehingga penting membangun tanggung jawab digital baik pada guru maupun pada siswa. Dan akses yang terbatas terkait penggunaan gadget di sekolah juga merupakan tantangan dalam penerapan AI, di mana penggunaan gadget ini untuk anak-anak sendiri, terutama di usia SD, memang seharusnya dibatasi, sehingga ketika memanfaatkan AI juga kita harus memastikan waktu yang digunakan itu juga dibatasi maksimal sesuai dengan saran dari para ahli, yaitu adalah maksimal 2 jam sehari untuk seluruh screen time. Adapun pendekatan sekolah kami dalam penerapan AI sudah dilakukan berbagai macam ya. Yang pertama yaitu teknologi digunakan secara terbatas dan terarah, bukan berlebihan, di mana di sekolah kami memang sudah menggunakan AI baik guru maupun siswa, namun kami juga membatasi karena tetap fokus pada
utamanya yaitu pengembangan kemampuan dasar pada siswa seperti literasi, numerasi, sosial emosional. Dan juga kami mengembangkan juga terkait dengan interaksi langsung dan kerja kelompok nyata gitu. Jadi memang tidak sepenuhnya menggunakan teknologi, tapi ada waktu-waktu yang kami gunakan untuk memanfaatkan teknologi. Selain itu di sekolah ini kami juga sudah melakukan edukasi ya kepada orang tua maupun siswa tentang penggunaan gadget, penggunaan AI yang bijak baik di rumah maupun di sekolah. Sehingga harapannya bersama di rumah dan di sekolah anak-anak, orang tua dapat menggunakannya dengan bijak, dengan sesuai rambu-rambu nilai yang telah kita pegang. Kaitan pembahasan pemanfaatan AI ini dengan BMP MPDR 5302 ada beberapa hal. Yang pertama, di negara maju sendiri dapat kita ketahui bahwa teknologi telah diintegrasikan secara bertahap sesuai dengan usia anak tadi. Sehingga dapat kita ketahui untuk anak-anak usia sekolah dasar memang kita mulai memperkenalkan dan menggunakan sedikit-sedikit, namun tetap dalam frame waktu yang dibatasi. Hal ini agar anak-anak dapat mengembangkan potensi-potensi yang lainnya yang sangat penting untuk mereka miliki seperti yang sudah saya sebutkan tadi seperti kompetensi numerasi, literasi, sosial emosional mereka. Kemudian pembelajaran juga sebaiknya tetap berpusat pada anak bukan pada alat. Sehingga ketika kita menggunakan teknologi, menggunakan AI, maka pembelajarannya diprioritaskan terhadap kebutuhan dalam mengembangkan potensi minat bakat anak, dalam eh, bukan dalam prioritas untuk memenuhi tuntutan teknologi. Selanjutnya, Indonesia juga perlu meniru prinsip adaptasi yang bertahap dan seimbang, di mana intinya juga merupakan teknologi ini sebagai pendukung, bukan pengganti interaksi manusiawi antara guru dengan murid. Jadi, secara sederhana, AI maupun teknologi ini berperan sebagai asisten atau yang membantu memperlancar proses pembelajaran, bukan mengganti interaksi maupun mengganti guru dengan yang berinteraksi dengan murid pada pembelajaran yang dilakukan. Adapun berikut adalah pengalaman konkret dalam penerapan AI di sekolah, yaitu yang pertama menggunakan ChatGPT untuk menyusun ide kegiatan, membuat soal latihan, mencari inspirasi media belajar yang sesuai dengan karakter siswa SD. Kemudian AI juga digunakan awalnya oleh guru, kemudian nanti secara bertahap oleh siswa, dan tentu saja guru sudah memahami etika-etika atau aturan-aturan dalam menggunakan AI maupun menggunakan teknologi, dan diharapkan dapat menanamkan literasi digital dan tanggung jawab ketika menggunakan teknologi maupun AI itu. Kemudian berikut ini komitmen atau persiapan integrasi AI yang sebaiknya dimiliki oleh guru. Yang pertama yaitu adalah sebagai lifelong learner, di mana guru harus terus belajar dan memperbarui wawasan teknologi seperti mengikuti webinar, pelatihan, eksperimen aplikasi, dan lain-lainnya. Kemudian guru juga perlu melakukan penguatan soft skill siswa, yang mana walaupun menggunakan teknologi maupun AI juga tetap berfokus pada kolaborasi, empati, kreativitas, dan berpikir kritis. Guru di sini sebagai fasilitator, bukan sekedar menyampaikan ilmu. Dan yang ketiga, dalam integrasi AI ya, persiapannya juga butuh etika dan tanggung jawab digital, di mana integrasi ketika menerapkan AI maupun teknologi ini juga perlu dibahas tentang privasi, etika, dan penggunaan teknologi yang sehat dalam pembelajaran maupun dalam keseharian siswa. Adapun berikut ini adalah refleksi dari video A Day Made of Glass 2, di mana dari video ini kita lihat ya, banyak sekali teknologi yang tampak meskipun sudah 10 tahun atau 12 tahun yang lalu ya video ini dibuat. Ada teknologi-teknologi yang tampak seperti smart glass, Internet of Things, augmented reality, hingga smart environment dan gesture control ya, di mana ini adalah teknologi yang video menggambarkan teknologi yang pesat sekali. Nah, dari sini kita dapat ketahui bahwa perkembangan teknologi, perkembangan AI, dan seluruh kemajuan digital ini punya banyak manfaat untuk pendidikan, di mana ini bisa menjadikan media belajar lebih
imersif, lebih interaktif, lebih menarik ya, lebih menjawab berbagai keingintahuan siswa. Kemudian juga dapat memvisualisasi konsep abstrak, misalnya peta, sains, budaya, maupun misalnya ada di video ini ya, tentang dinosaurus ya, yang sulit sekali ya dibayangkan oleh anak-anak bisa tergambar dengan nyata melalui, teknologi, digital ini. Kemudian, eee, di sini juga teknologi ini bisa menjadi ruang belajar yang adaptif dan juga kolaboratif, sehingga anak tidak hanya sibuk atau individual ya belajarnya, tapi juga diharapkan tetap mengembangkan kemampuan berkolaborasi dengan temannya, sehingga dapat mengaktifkan, kemampuan, sosial mereka, terutama apalagi ini untuk anak-anak usia sekolah dasar. Baik, yang terakhir yang dapat saya sampaikan, bahwa kita ketahui bersama dari ulasan-ulasan tadi, AI dan ChatGPT membuka peluang besar bagi pendidikan, namun harus digunakan secara bijak, proporsional, dan beretika. Selain itu, guru SD juga punya peran yang sangat penting sebagai pendamping perkembangan karakter dan keterampilan berpikir kritis siswa, sehingga kita juga harus sangat memahami ya bagaimana perkembangan teknologi ini. Dan tentu saja kita tekankan bahwa teknologi ini hanyalah alat, manusia tetap pusat dari pembelajaran. Baik, sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.